Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di acara bedah buletin Kafah, dan untuk edisi kali ini yakni edisi 179 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dan bertepatan juga dengan tanggal 7 Februari 2021 Masehi. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali, dan untuk tema kafah pada edisi 179 ini adalah berkenaan dengan wakaf. Jangan hanya wakaf, ambil semua hukum syariat. Nah, di dalam edisi ini dibahas tentang adanya program ya, atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, dengan meluncurkan gerakan nasional wakaf uang ya, di mana ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Nah, maka dari ini kita patut memberikan respon ya, atas apa yang menjadi rencana ini, karena berkenaan dengan perkara-perkara yang memang itu menyangkut Islam ya, tentunya kita harus hirau ya. Apalagi ini berkaitan juga dengan keadaan umat Islam pada saat ini. Untuk itu, alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir sumber yang akan nanti menyampaikan, membahas dan membuat lebih jauh berkaitan dengan tema kita pada kali ini, yakni Bapak Kiai Haji Salam Hidayat, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk itu pada stage yang kolong ting kana wakas kita sering dan sagana Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dina kesempatan sonten ieu satuntasna tadi manjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Urang ngagaduhan kesempatan kanggo ngabahas buletin dakwah kafah edisi 178 anu
judulna jangan hanya wakaf, ambil semua hukum syariah. Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan gerakan wakaf, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini diklaim merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Presiden Jokowi menyebut potensi wakaf uang bisa mencapai 188 triliun. Seperti dikutip dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada Kamis 28 Januari, BWI telah menunjuk sejumlah lembaga keuangan syariah untuk memudahkan masyarakat menyetorkan dana wakaf uang. Menurut BWI, wakaf uang juga bisa diinvestasikan melalui surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk yang imbalannya disalurkan oleh Najir, pengelola dana kegiatan wakaf, untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Program ini disebut juga cash work liquid sukuk (CWLS). Dengan demikian, wakaf uang ini tidak akan masuk kas negara. Namun demikian, rupanya gerakan wakaf ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak penolakan dari masyarakat, terutama karena ketidakpercayaan masyarakat pada sikap amanah penguasa di tengah ramainya korupsi bansos, jiwasraya hingga asabri. Rekam jejak penguasa selama ini juga sering memojokkan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan syariah yang mengatur wilayah publik dan negara. Kriminalisasi kepada ulama dan aktivis Islam yang tidak sepaham dengan penguasa juga sering terjadi. Hukum wakaf uang. Wakaf tunai, wakaf an-nuqud, cash wakaf adalah wakaf dalam bentuk uang. Caranya dengan menjadikan uang wakaf sebagai modal dalam akad mudharabah yang keuntungannya disalurkan sebagai wakaf, atau dengan meminjam uang dalam akad pinjaman qard. Abu Su'ud Muhammad, Risalah bi Wakaf an-Nuqud 2020 hiji, Fikih al-Waqaf fi Asy-Syariah al-Islamiyah. Di Indonesia, wakaf tunai telah dipatwakan kebolehannya oleh Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 dan telah mendapat legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf. Sebenarnya ada perbedaan pendapat khilafiyah di kalangan ahli fikih fuqaha mengenai hukum wakaf tunai. Pertama, yang mengatakan wakaf tunai tidak sah. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha Hanafiyah, pendapat madhab Syafi'i, dan pendapat yang sahih di kalangan fuqaha Hanbaliyah dan Zaidiyah. Kedua, yang membolehkan wakaf tunai, ini pendapat ulama Malikiyah. Juga satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa 31/234, serta satu pendapat kaul di kalangan fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, al-Mawsu'ah al-Bikiyah 2044-167, Wahbah Juhaidi al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu 10/298 al-Asasi pada masa akhir al-Waqaf halaman 89.
Sumber perbedaan pendapat di atas sebenarnya terkait dengan uang sebagai barang wakaf. Apakah bendanya tetap ada atau akan lenyap? Pendapat yang tak membolehkan beralasan sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, karena wakaf itu adalah menahan harta pokok al-asal dan memanfaatkan buahnya. Sesuatu yang dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyapnya sesuatu itu tak sah wakafnya. Ibnu Qudamah Al-Mughni 8/229. Adapun pendapat yang membolehkan mengatakan uang yang diwakafkan sebenarnya tak lenyap karena disediakan penggantinya atau badal, yaitu uang yang senilai. Abu Su'ud Muhammad Risalah bil Wakaf An-Nuqud halaman 30 hiji. Abdullah Samali Wakaf An-Nuqud halaman 11-12. Ali Muhammad Wakaf Al-Nuqud Fiqhu wa Anwa'uhu halaman 159-163. Ahmad Al-Haddad Wakaf An-Nuqud wa Istisma Ruha halaman 30-34. Mengambil sebagian, meninggal sebagian lainnya. Hingga saat ini kesan bahwa pemerintah ramah terhadap sebagian hukum Islam dan mewaspadai hukum Islam yang lain makin terasa kuat. Pemerintah cenderung menerima syariat Islam yang bersifat pribadi dan keluarga, juga yang memiliki nilai finansial tertentu semisal zakat, haji, dan wakaf. Sebaliknya, pemerintah tidak mau menerima dan cenderung memusuhi syariat Islam lainnya, seperti penerapan syariat Islam dalam bidang sosial, politik, hukum, dan pemerintahan. Bahkan mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam dan menyerukan syariat Islam secara kapah dianggap intoleran dan radikal. Padahal Islam adalah din yang sempurna. Menerapkan syariat Islam secara menyeluruh akan membawa kebaikan, karena Islam adalah solusi setiap persoalan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu sebagai penjelas atas segala sesuatu, juga sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Surat An-Nahl ayat 89. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sungguh dia Allah telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal. Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Ayat ini menegaskan bahwa Allah melalui Al-Quran telah menjelaskan semua hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Meninggalkan syariah, meski hanya sebagian, tentu bisa mengakibatkan kesempitan hidup. Buktinya, ada defisit anggaran negara. Utang negara mencapai lebih dari 6.000 triliun. Kekayaan milik publik dikuasai oleh korporasi. Korupsi menjamur di setiap lini dan lain-lain. Itu semua bagian kecil dari merebaknya kesempitan dan sinarnya keberkahan hidup akibat negara tidak dikelola berdasarkan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat At-Taha ayat 124. Para ulama menafsirkan az-zikr dalam ayat di atas bermakna Al-Quran dan As-Sunnah.
Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan makna waman a'rada an dzikr, yaitu berpaling dari mentauhidanku. Dia katakan pula yakni mengingkari kitab suciku dan sunnah rasulku. Jangan munafik. Kita semua tentu tidak boleh meniru kemunafikan Bani Israel. Mereka bisa memilih-milih mana hukum yang akan diambil sesuai dengan seleranya. Pola prasmanan dalam agama seperti ini tidak bisa diterima dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab, Taurat, dan mengingkari sebagian yang lain? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Di antara ciri orang munafik adalah menempuh berbagai upaya untuk menghancurkan narasi penegakan syariah dan hukum Allah Azza wa Jalla demi menjaga eksistensi kekuatan manusia. Demikian sebagaimana dinyatakan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 61, agar kita tidak tergolong ke dalam barisan kaum munafik. Mau tidak mau kita wajib mengamalkan seluruh syariat Islam. Al-Baqarah 208. Wakaf dan peradaban. Wakaf sebagaimana zakat adalah ibadah, bukan semata-mata instrumen ekonomi dan pembangunan. Namun demikian, kebaikannya telah turut andil dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam sistem yang baik seperti daerah kekhilafahan dulu dan dikelola oleh orang yang amanah. Wakaf telah memberikan sumbangan luar biasa pada pembangunan peradaban umat manusia. Tercatat dalam sejarah bagaimana sumber air, sumur, pasar, rumah sakit, hingga sekolah, universitas dibangun dengan skema wakaf oleh umat Islam. Kebaikannya lestari hingga kini. Para sahabat Nabi SAW dulu adalah generasi yang sangat banyak berwakaf. Menurut Imam Syafi'i, wakaf dari para sahabat Nabi SAW itu tak terhitung jumlahnya. Wakaf Nabi SAW, keluarga beliau, Ahlul Bait, dan kaum muhajirin terkenal luas di Madinah dan Mekah. Lebih dari 80 sahabat dari kalangan Ansor juga mewakafkan sebagian besar hartanya. Harta wakaf mereka masih ada hingga sekarang. Tradisi berwakaf ini terus dipelihara oleh generasi-generasi muslim pasca sahabat, yaitu tabi'in, pasca tabi'in, yaitu tabi'in, dan era setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafan Islam. Salah satu wakaf terbesar dan terkenal khususnya di bidang pendidikan adalah Pusat Pendidikan Islam sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir. Lembaga yang didirikan pada tahun 970 Masehi itu telah memberikan pendidikan gratis kepada pelajar dan mahasiswa seluruh penjuru dunia, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Universitas ini eksis hingga sekarang dan telah melahirkan ribuan, bahkan ratusan ribu ulama termuka di seluruh dunia hingga saat ini. Syariat Islam adalah solusi. Pada akhirnya kita harus meyakini bahwa bukan hanya zakat dan wakaf, syariat Islam seluruhnya akan menjadi solusi, bukan hanya atas masalah ekonomi, tapi juga atas seluruh problem kehidupan. Dari kasus wakaf ini kita seharusnya belajar tentang ketaatan total kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan semua syariahnya. Hal ini juga seharusnya menyadarkan kita akan urgensi adanya sistem
yang bisa menerapkan syariah secara kapah. Itulah khilafah ala minhaj an-nubuwah, sebagaimana yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan ya. Demikian gamblangnya berkenaan dengan apa yang menjadi tema kita pada pembahasan beda buletin kafah edisi 179 ini. Begitu, maka kepada hadirin dan rahimahullah, barangkali ada yang kita diskusikan mengenai ini, kami silakan bisa melalui chat saja. Hadirin rahimahullah, sambil menunggu ya, tadi disampaikan ya sedemikian rupa bagaimana bahwa beberapa waktu ini ya, kita tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa dana abadi umat juga digunakan ya oleh penguasa ya. Kemudian demikian juga berkenaan dengan zakat juga itu kemudian dijadikan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berbeda bangsa ini. Dan sekarang yang dibahas adalah berkenaan dengan wakaf uang ini. Intinya adalah bahwa apa yang itu menjadi sumber finansial untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini yang dilakukan nampaknya oleh penguasa. Permasalahannya adalah apakah ini adalah masalah yang merupakan masalah penyebab ya dari segala keburukan yang ada, atau ini justru malah masalah akibat ya yang disebabkan oleh sesuatu yang tentunya perlu kita bahas lebih jauh. Itu ada hadirin dan Allah barangkali akan mendiskusikan kenaan ini tersebut. Baik Ustaz, sambil menunggu ya, barangkali ada yang akan diskusikan. Pak Haji, upami ninggal guna buletin kafah edisi 5 ini kemudian menemukan Pak Haji seperti semua di sarung subuh penguasa negara mengumpulan permasalahan ekonomi itu ayatnya atau di ayat dengan wakaf uang ini adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi atau seperti apa? Upami kurang di Bandungan sikap pemerintah dengan hal ia sikap Jokowi memandang Islam, ia katingalina di satu sisi Islam itu disudutkan. Urang apal, urang uninga seueur para ulama anu mempunyai anu dakwah, anu ingin menegakkan syariat Islam, ternyata diintimidasi, bahkan aya anu sampai di penjara. Seueur ulama-ulama anu diintimidasi. Jadi di satu sisi syariat Islam itu dipikangewa, itulah pemerintah terutama syariat Islam yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, syariat Islam yang berhubungan dengan sistem budaya hukum
ya ternyata mereka tidak mau menerima. Nah, tapi di lain sisi pemerintah melihat potensi. Nah, diantaranya adalah potensi wakaf. Jadi asal lucu gitulah. Di satu sisi memang syariat Islam itu dibenci, tapi pada saat-saat mereka memerlukan justru Islam dilihat aturan anak ya bisa wakaf. Kita asa kira merenah atau sakoma tadi dugikeun dina ayat Al-Qur'an apa tuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfurun nabi ba'din. Ya. Apakah kalian mengimani sebagian kitab? Sok sanaos di dia ditujukan karena Taurat dan mengingkari sebagian yang lain. Iya kan aku ayat iya. Jadi pemerintahan ayeuna mengimani ayat-ayat anu kira-kira menguntungkan ke pemerintah dan mengingkari ayat-ayat anu kira bertentangan dengan kebijakan-kebijakan dan hukum anu dikeluarkan ke pemerintah. Maka Allah di dia namun segitu maka bakal menyumpingkan kenistaan dalam kehidupan dunia, Lain apa? Kenistaan dalam kehidupan dunia orang Indonesia ternyata mau tidak mau sadar tersadar sementara orang teh dijajah ku RRC ku Cina gitu kan. Sebab tadi teh iman sebagian dan ingkar sebagian. Kenistaan dalam kehidupan dunia. Kenah kehidupan dunia mah dinistakan orang perorangan anu ukur sampai meninggal dunia, tapi Allah mengingatkan dia di ayat tadi. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat ya. Konsekuensi menerima sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, maka kahiji di dunia naoge bakar riweuh. Fakta anu kedua terutama ke di akhirat tantangan anak abot di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipingat tadi antawisna. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi dijelaskan bagaimana sikap penguasa yang saya mengambil sebagian ya, dari nilai-nilai Islam dan kemudian mencampakkan yang lainnya dari Islam ini adalah sikap yang tadi diberikan komentar oleh Pak Haji bahwa ini sikap yang mirip ya, bahkan mungkin kalau dikatakan mencontoh gitu ya, mencontoh sebagaimana Bani Israel ya, kemunafikan Bani Israel. Sebagian diambil, sebagian ditinggalkan, ya, pilih-pilih terhadap Tauratnya ya, terhadap kitabnya. Nah tentunya kita tidak berharap kaum muslim itu meniru hal yang sudah salah ya, bahkan diberi peringatan yang ya, baik di dunia akhirat. Perlu kita berikan ya pandangan yang memberikan bahwa kalaulah ingin Islam itu diterapkan, maka terapkanlah seluruhnya ya, seperti itu. Tidak sebagian-sebagian, sebagaimana kalau ilustrasinya kita harus naik pesawat ya kan mungkin gitu kan, sebagian badan kita masuk, sebagian badan yang lain harus utuh sehingga tidak bahaya gitu kan. Kalau masuk sekian dua sekalian masuk gitu ya. Tapi dicontohkan dina kapia ulah juga prasmanan. Mengambil Islam dah ulah juga orang makan di prasmanan gitu kan. Anu orang resep di canak, anu resep ente tak kayak gitu di syariat Islam gitu kan. Prasmanan makanya yang gitu. Ulah gitu.
ulah juga prasmanan gitu. Kalau diancam ku apa gitu. Dasarnya nah kedah kapak. Baik, hadirin Allah, bangga. Barangkali ada yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun akan memberikan tanggapan, ya, atau yang ingin mendiskusikan berkenaan dengan tema kita pada buletin Kafah edisi 179. Bangga, kami persilakan. Baik, kalau mudah ini sudah mau selesai. Ya, mangga. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari ya. Ya, alhamdulillah. Membahas yang memang nampaknya juga menjadi pertanyaan juga, ya, dari teman-teman umat, apalagi ketika berawal dana abadi umat itu digunakan untuk infrastruktur. Maka banyak komentar. Kemudian juga berkenaan dengan zakat juga, ya, mana potensi zakat, ya, triliunan, ya, rupiah yang memang menjadi potensi, ya, zakat bisa dimaksimalkan, ya. Nah, ternyata tidak sampai di sini, dilanjutkan juga dengan yang sekarang diberikan, ya, berkenaan dengan wakaf. Nah, tapi di sisi lain kita juga kita punya kesulitannya, ya, penuangsa untuk pendanaan dana haji, ya. Padahal kita ketahui bahwa calon-calon jemaah haji itu sudah menyertakan uang, artinya mestinya sudah ada, bahkan yang akan berangkatnya mestinya sudah selesai. Bahkan ada yang sampai menunggu sekian tahun, gitu, ya, si uangnya begitu akan pelaksanaan tidak ada, ya, jadi harus pinjam dulu dan sudah. Nah, Mana? Ini yang belum datang itu yang kemarin cicilan masih tidak ada, belum sampai dengan data-datanya udah dari bagus, jadi teliti.
apa istilahnya disedot lah istilahnya seperti itu, darahnya itu ya, untuk membiayai hal-hal yang sebenarnya itu hal yang mestinya itu diupayakan oleh penguasa ya, dengan berbagai kewenangan yang ada gitu. Apakah itu mengupayakan ya pengelolaan sumber daya alamnya itu luar biasa ya, dan pengelolaan juga sumber-sumber yang lainnya gitu yang itu sebenarnya jauh lebih besar. Kemudian ya kita perlukan bagaimana pengelolaan yang buruk itu justru malah berimbas kepada kita perhatikan banyaknya korupsi ya, di mana-mana koruptor itu istilahnya gentayangan di mana-mana dari tingkat bawah sampai tingkat akhir ini, dan ini tidak bisa diselesaikan dengan sistem yang ada pada saat ini. Nah, ada pertanyaan tadi. Oh iya, bagi yang sudah menyampaikan pertanyaannya, chat mungkin bisa diulang lagi atau bisa disampaikan langsung, boleh. Silakan. Barusan terhapus. Sambil ngantos pertanyaan. Upami kurang pitenan anu kahiji pola pikir penguasa. Kahiji penguasa nganggap umat Islam ieu ngarti. Padahal penguasa teh sabaraha kali sakumaha tadi Ustaz dipikeun kan. Aya dana umat dipakai teu puguh, aya haji dipakai teu puguh. Eta kudu mah penguasa teh mikir. Tapi Allah hoyong nemogeut pisan bebelat mah gitu kan. Penguasa teh kami sekti kurang mah umat Islam teh lagi percaya ke penguasa teh sabab begitu dana anu ternyata teu puguh junjungan anak. Nah, gitu. Padahal umat memahami dan terang benderang fakta-faktaan tadi. Dan kulatan gitu penolakannya di mana-mana. Sebab geus teu percaya ke penguasa ngolah dana masyarakat. Tadi teh usah sebatkeun dengan korupsi itu ieu eta anu paling sedih mah, paling sedih gitu kan. Namun bantuan sosial, bansos kayak korupsi. Nah, gitu. Ya, kadang mah lamun seug punya pikiran anu bening mah gitu kan, anu cerdas mah. Pemerintah teh berpikir, umat Islam teh geus percayaan sebenarnya mah sabab aya fakta-fakta katukan ternyata tidak amanah. Padahal lamun seug wakaf fakta di dieu, informasi di dieu wakaf zaman baheula aya nu ngawatkeun sumur atau apa dana wakaf teh digunakeun kanggo membangun eta naon anu di Mesir teh Universitas Al Azhar kan nu ayeuna dana mah mari kitu lamun bade oge mengajak pemerintah untuk mengadakan pembangunan anu memprogram dakwah wakaf ieu kedah nama Majelis Ulama. Kemudian Majelis Ulama anu engke dijelaskeun ieu teh wakaf teh kanggo naon. Tegal teh Majelis Ulama kedah nama kitu anu menggalakkan wakaf teh sumber daya masyarakat teh daseukeun meureun masyarakat anu kaduartos. Tetapi Majelis Ulama ternyata asa kemudian tadi kan sudah Majelis Ulama bekerja sama dengan ormas-ormas Islam nu agung misalkan NU, Persis, Muhammadiyah, urang ngabangun anu tadi kita wakaf dana itu ari pemerintahan mah da pemerintah agar bukan pemerintah Islam deh gitu kan asa keur mah
gitu terus codeka di masyarakat bentak berkali gitu fakta kayak gitu. Iya anu keren pernah teh gitu. Itu tarifina. Kami anak. Mangga ada yang ngadugikan? Mau ditanyakan atau mau diberikan tanggapan? Kami persilakan. Nah, jadi memang apa yang menjadi tindakan atau kebijakan yang diejawantahkan ya dalam bentuk program ya, terkait dengan penanganan ya permasalahan ekonomi ini nampaknya mengacu bahwa muskilah atau permasalahan yang ada ini disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Ya, nampaknya sih pandangan penguasa seperti itu. Sehingga mengapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena realitas solusi yang dimunculkan oleh penguasa adalah berkaitan dengan hal itu. Apakah itu dengan menambah utang luar negeri, ya, kemudian menjual aset-aset dan lain sebagainya, semua kan tertujukan. Nah, apakah tepat ya kita menyatakan bahwa akar permasalahan ini adalah permasalahan ekonomi? Gitu, ya. Kalau misalnya memang betul akar permasalahannya itu adalah ekonomi, bagaimana solusinya kan seperti itu. Nah, ini tentunya perlu kita bahas pula karena ternyata kalau bicara tentang potensi ekonomi ya, sebenarnya kan negara kita itu negeri kita itu ya negeri yang ma'rifah loginawi lah istilahnya gitu ya. Sumber ayamnya segala ayak lah istilahnya gitu ya. Artinya terkirang ya. Cuman ternyata yang menjadi permasalahan kenapa sampai kita bisa berutang banyak, sekarang sampai 6.000 triliun lebih. Nah itu kan artinya ini uangnya kemana? Apakah dirasakan oleh masyarakat ya menjadi sebuah hal yang apakah itu misalnya pendidikan jadi gratis ya, kemudian fasilitas umum begitu mudah dan murah dan lain sebagainya, kemudian juga BBM juga murah dan sebagainya, karena tidak demikian gitu. Artinya hal yang perlu kita sikapi adalah justru utang yang besar ini yang akan menjadi beban yang sangat berat ya ke depan generasi selanjutnya ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun ternyata kalau kita perhatikan masalah ekonomi ini bukan masalah yang utama, karena ternyata selain masalah ekonomi juga masalah koruptor yang banyak itu kan berarti bukan masalah ekonomi, ini masalah akhlak gitu kan. Jadi sekalipun misalnya dana itu besar gitu, tapi kalau yang mengolahnya tidak amanah, seperti tadi sampaikan, tidak berakhlak misalnya seperti itu, rusak juga seperti itu. Artinya berarti masalahnya bukan ekonomi yang menjadi penyebab, ternyata akhlak juga bermasalah ya seperti itu. Jadi ternyata itu yang harus kita perhatikan. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana kontribusi kita selaku masyarakat untuk mencegah aturan-aturan penguasa yang semakin ngawur? Jazakallah khair. Anu terutami kurang secara umum dia lah, tapi menyangkut karena pertaruhan kan.
Kami meninggalkan ayat Al-Quran anu tadi, ini surat An-Nahl 88. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu sebagai penjelas atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu permasalahan umat itu ya Islam. Juga sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Janten kami tadi pertaruhan kumaha solusinya, ya harus kembali kepada Islam. Lagi ki ayeuna, anu gampil we, lamun anu masalah ekonomi. Hiji, Islam mengharamkan sumber daya alam diserahkan kepada swasta, kepada perorangan. Kedahna sumber daya alam anu begitu melimpah di urang dikelola oleh negara untuk kepentingan umat. Nah, kami tahu misalkan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan umat, ya makmur. Nah, ya hartosna Islam sebagai solusi ke dana mah. Itu hanya ayeuna wakaf melanggar atau tetap kurang tepat, tapi sadaya sarutan Islam dari terapi. Jadi kita hiji tadi urusan tadi kermah gitu korupsi di mana-mana, mereka kumaha gitu. Nah, iya permasalahan umat, jadi mental para pejabat kan ngatur mereka gitu kan. Jadi solusi anu biasa dilaksanakan kanggo mengatasi berbagai persoalan hirup di Indonesia khususnya di dunia umumnya taya deui katu syariat Islam. Sebab urang dipahami anu nyiptakeun manusia Allah, anu nyiptakeun kehidupanana alamna Allah, anu nyiptakeun aturan Allah. Lamun ayeuna misalkan motor Honda, maka aturan nu dianggo supaya eta motor awetnya aturan Honda. Ulah motor Honda make aturan demo, apa seperti gitu. Itu solusinya ya orang harus berusaha untuk menegakkan syariat Islam secara paripurna dari berbagai bidang. Kemarin itu maka orang selaku umat Islam kadang mengadukan cita-cita dan perjuangan bahwa solusi untuk memecahkan berbagai persoalan daya harus diyakini. Harus diyakini, sampai itu Al-Quran diyakini. Nah, itu orang tentu berjuang ayeuna dakwah sasaranna untuk menegakkan syariat Islam. Sebab faktana pemininggal sejarah zaman para khalifah baheula, zaman Rasul, zaman para sahabat, zaman para khalifah, itu ternyata umat Islam itu mempunyai peradaban termasuk ekonomi anu memang dibandingkan dengan orang-orang kafir pada saat itu kan aya di luhur umat Islam. Nah, eta kunci mata kerja mati tak usah tak. Ya, betul. Jadi memang apa yang kemudian kita saksikan ya terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh masa yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan memang disampaikan oleh Pak bahwa memang permasalahan umat ini bukan satu dua tapi banyak gitu. Ya kita harus melihat ya dengan jelas ya ini permasalahan utamanya apa. Kalau misalnya masalah utamanya ini tidak ditemukan, sulit kita untuk memberikan solusi ya, seperti itu. Tadi sampaikan oleh Pak Haji bahwa ternyata permasalahannya itu bukan hanya permasalahan ekonomi tapi juga masalah mental, masalah korupsi dan sebagainya gitu. Kemudian juga tingkat pendidikan yang rendah, kemudian juga kehidupan sosial yang begitu rusak. Ya, nah, artinya kita harus menyikapi hal ini bahwa ternyata ini adalah permasalahan akibat. Akibat. Karena kalau akibat itu pasti akan banyak. Tapi permasalahan pokok diselesaikan, nah gitu kan. Jangan seperti upamanya dimisalkan mah
upami di hiji di satu daerah gitu yang melihat aliran sungainya kecil itu susah untuk mengairi sawah yang begitu luas. Kemudian ada yang menyerukan bagaimana kalau kita bangun bendungan, kan? Nah, mungkin awal-awalnya akan menolak karena kebiasaannya tidak terbayang bendungan itu bisa memberikan manfaat yang besar. Nah, karena terus didakwakan, diserukan, ya, kemudian diberikan pencerahan, ya, diberikan gambaran yang utuh, ya, bahwa bendungan ini bisa memberikan kemanfaatan dan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Akhirnya kemudian bendungan itu dibangun. Dan setelah dibangun ternyata betul sawah-sawah yang awalnya tidak terairi bisa terairi karena ada pengaturan dari bendungan itu dan sebagainya. Akhirnya kemudian kehidupan masyarakat itu menjadi sejahtera. Tapi begitu itu telah terjadi sekian lama dan berikutnya tetap saja ada yang iri, ada yang tidak mau begitu ya. Kehidupan masyarakat itu ting-trim gitu kan, dengan aturan yang baik dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian dihembus-hembuskanlah gitu ya untuk menjebol bendungan itu. Ya, akhirnya kemudian suatu saat bendungan itu jebol. Maka begitu bendungan itu jebol, ya, masyarakat awalnya tidak tahu ya, akibat dari bendungan itu jebol. Nah, tapi setelah kemudian lama-kelamaan rumah-rumahnya terendam gitu kan, seperti itu. Baru sadar gitu kan. Dan yang dilakukan oleh masyarakat apa? Tidak ada lain adalah menyelamatkan diri sendiri gitu. Ditutupan pantona, kemudian dibikinlah kemudian benteng dan lain sebagainya agar air tidak masuk. Jadi untuk menyelamatkan diri sendiri gitu. Seperti itu. Sementara semakin lama banjir semakin meluas dan ini merusak semuanya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita analogikan seperti itu, maka yang terjadi pada saat ini ya seperti itulah gambarannya. Jadi permasalahan utamanya itu bendungan yang jebol sebenarnya, ya, bukan banjirnya, ya, bukan air bahnya itu, karena air bahnya itu diakibatkan karena akibat dari bendungan yang jebol itu. Maka untuk menyelesaikannya bukan menutup pintu jendela agar air tidak masuk, karena itu bukan solusi. Selama bendungan itu tetap jebol, tidak diperbaiki, maka tidak akan pernah memberikan kebaikan untuk masyarakat. Nah, itulah nampaknya gambaran yang bisa kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh penguasa pada saat ini. Layaknya seperti halnya kemudian ya begitulah menutup tempat-tempat yang barangkali itu bisa nanti ada lagi banjir ya, seperti itu. Tapi tidak melihat permasalahan utamanya. Jadi mau sebagaimanapun upayanya, ya, selama itu hanya menyelesaikan masalah-masalah cabang atau kemudian masalah akibat gitu, ini tidak akan pernah selesai selama masalah utamanya atau masalah akibatnya itu masalah penyebabnya itu tidak diselesaikan. Nah, tadi Pak Haji menyampaikan bahwa solusi semuanya itu adalah kita kembali kepada syariat Islam ya secara kafah, karena itulah yang diturunkan dari Allah. Ya, Allah yang maha mengetahui, yang maha memahami kehidupan. Sebagai contoh mengilustrasi dia lah. Contoh korupsi misalkan, dibentuk KPK, berulakan KPK. Ini korupsi kan tidak bisa habis. Tapi dalam ayatnya contoh mengambil syariat Islam bahwa orang yang mencuri itu mau hukum Islam potong tangan, kan? Jadi lamun dipotong tangan paling kan wirang. Nah, korupsi mau pakai kaciri orang mata gitu kan, potong tangan misalkan. So, lamun tahu ya, ada korupsi potong tangan, tengok kali hukum mati, misalkan potong tangan tak gitu kan, bakal jerah. Lamun ayeuna anu jinah misalkan dipajang, kan pasti saya nah, iya. Nah, jadi
ditingali dangka bahwa aturan Islam itu kejam. Padahal ya di Allah anu maha mengetahui lamun eta dilaksanakan mesti yang lain akan takut. Pan ari ayeuna mah anu korupsi cek beja korupsi ditahan pan lapas korupsi tadi di Sukamiskin. Nah, orang anu korupsi seperti Tipayun misalkan Setia Novanto atau anu kabur anu kegiatan lajo tenis dah. Saat pajak ya. Tapi paksa gayus. Apa model korupsi teh? Lamun rek dihukum di Sukamiskin, buru-buru melimah di Pasir Impun. Itu jadi itu aja keluargana. Tapas aya erek sidak, kadang kita teleponku ya aku kepala lapasna datang buru-buru ka dieu. Jadi kan geus teu merenah deui wae gitu. Tapi selama menggunakan aturan manusia maka ya mah beres. Dan sebab manusia terbatas gitu kan. Namun ayeuna hayang nyeun aturan, mal bisaeun atuh. Karena manusia anu nyeun aturan keur hayang gitu. Ieu persoalan pokokna dina berbagai permasalahan dengan ukur masalah wakaf, nyata kembali kepada syariat Islam. Sebab syariat Islam syariat anu diciptakan ku Allah. Allah anu nyiptakeun manusia, Allah membuatkan aturan. Pabrik Honda nyiptakeun motor, bari nyiptakeun aturanana. Ayo kita pokok permasalahan anak gitu. Bari kitu saya deui urang ngajak oge ka anu sanes harus punya cita-cita untuk menegakkan syariat Islam. Syariat Islam bakal beres insyaallah gitu. Ayeuna ningali misalkan ada cara pemimpinan dengan melalui demokrasi. Ternyata kan ayeuna cenah kemarin teh cenah curang, cenah ling rame ayeuna tah gitu. Itu amanah akhirna gitu. Iya. Dan syariat Islam ini tidak bisa diterapkan hanya sebagian saja. Biasa. Pami dina tadi analogi motor Honda mah listrikna kedah Honda terus mesinna segala macamnya teh sebagian naon gitu. Biasa. Sebagian kanggo mesin naon itu segala macam memang kedah sapaket gitu misalnya seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang penerapan syariat Islam maka ya harus bicara penerapan Islam secara kafah. Artinya tidak bisa sebagian diambil dari Islam, sebagian dari kapitalisme, sebagian dari sosialisme tidak bisa. Tapi ya eta ancaman di awal. Apa tuh minu nabi badil kitab wa taqul nabi badil. Nah anjeun mengimani sebagian Alkitab ya kamu ditujukan kepada orang Taurat tapi numutkeun para ahli tafsir kayak gitu Islam. Kira-kira nah anjeun erek mengimani sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain. Maka surah Allah balasanana pikeun jalma anu kitu teh kenistaan dalam kehidupan dunia. Surah Allah. Jadi selama Indonesia mengambil sebagian Al-Quran dan sebagian dihinakan, maka kenistaan dalam kehidupan dunia. Tapi lantas mau ternyata orang yang paling korup di dunia itu nomor 1 di Indonesia. Kan anu kedua Filipina. Itu di Indonesia teh kasohor ahli korupsi nu kasohor gitu. Nah, ya. Jadi upami ayeuna mengambil sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat surah Allah, maka balasannya kenistaan dalam kehidupan dunia. Di dunia, tapi di akhirat surah Allah dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Nah, orang mau dibilang kemarin itu, orang secara individu, orang secara kelompok harus berjuang kan itu untuk untuk berjuang berarti kamu cicing berarti isi kebaurkan itu seolah-olah menyetujui. Terus kamu malah menyetujui mah kayak gitu. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak itu terbuka. Baik, demikian apa yang tadi ditanyakan dan mudah-mudahan kemudian bisa kita diskusikan kembali. Dan tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa memang
apa yang harus kita lakukan sebagai umat ya tidak lain kita mengajak ya, terus mengajak tidak henti-hentinya, ngajak gitu ya, agar umat Islam ini bersama-sama untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah gitu ya, jadi tidak sebagian-sebagian gitu, karena kalau sebagian-sebagian justru bukan suatu hal yang dibolehkan, bahkan mendapatkan celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mangga barangkali yang bertanya bisa akan memberikan komentarnya atau kemudian seperti apa, mangga silakan. Atau barangkali yang lain ada yang akan menyampaikan atau memberikan tanggapan, mangga di haturanan. Sambil ngantos jantan kieu perlu disimpulkan bahwa berbagai persoalan hidup manusia secara individu, kelompok, dalam di suatu negara itu karena tidak menerapkan aturan Islam. Maka kedahna umat Islam anu memahami hal ieu, jeung kedah memahami hal ieu. Tadi di surat anu dibaca tadi di surat Al-Baqarah 85. Maka tugas urang kahiji berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Nah, anu kadua, anu teu disadari umat Islam ulah ngadukung pemerintahan yang dolim, atau ulah ngadukung penerapan sistem yang dolim. Nah, lamun umat Islam misalkan tengah dukung dan mereka jadi atau ngadegna aturan-aturan Islam itu kelihatan didukung. Iya anu kedah disadari umat Islam gitu. Berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Anu kedua ulah mendukung gitu, aturan-aturan anu dolim gitu. Ya ulah mun didukung umat Islam mah jadi gitu. Aturan-aturan manusia gitu. Tah ieu anu teu disadari ku umat anu peryogi kurang dijelaskan ke umat gitu. Jadi artinya kita tidak boleh berdiri pada posisi yang abu-abu gitu. Nah, artinya ulah kumaramena. Kumaramena kana neraka. Ulah milu. Sebelum meramena ke penjara. Ulah milu eta gitu. Harus punya pendirian. Pendiriannya Islam gitu. Islam. Kita serba aspek kehidupan tangkosna. Kadang-kadang prinsip ieu anu bakal menyelamatkan dunia akhirat Islam. Ya, dan sikap siger tengah teh sanes diterapkan seperti itu ya. Sanes di tengah-tengah abu-abu sanes gitu. Abu-abu eta mencari aman pada saat itu. Aman pada saat itu mah gitu. Lepat umpamanya bahas misalnya di nama ya di kecap siger tengah ya diterapkan kepada orang yang berada di posisi abu-abu, jelas bukan sikap yang baik ya. Tapi harus mengambil sikap yang tentunya kita sebagai muslim harus mengacu atau kemudian menetapi ya terhadap apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, itu Islam. Jadi ketika Islam menyampaikan A ya kita harus mengikuti. Jadi tidak ada pilihan lain. Konsekuensi orang iman. Ketika Allah dan Rasulnya menentang hal maka tidak boleh ada pilihan lain bagi kita. Samina wa ta'na. Baik, bangga hadirin rahimakumullah, masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi ya, sekitar 10 menit lagi ya ke depan. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, nampaknya bisa kita segera akhiri perjumpaan kita ini. Baik,
Pak Haji, barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri acara ini. Upami kurang diemut, tadi disebutkan konsekuensi orang yang beriman. Hiji orang partos pada paham iman ke Allah. Lamun iman ke Allah, maka kedah iman karena jalmi anu diutus ku Allah. Rasul. Iman ka Rasul kedah iman karena hadis. Iman ka Rasul kedah iman karena Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an bicara ke Rasul. Enten konsekuensi orang yang beriman kedah iman karena sadaya ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu saya dipilih. Ayo. Anu kadua. Nah, maka lamun ternyata dina kehidupan orang aturan Islam itu asal diterapkan secara, maka orang harus berjuang gitu kan. Man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi sareng saterasna anu satunggal kemungkaran teh sanes berarti korupsi itu dia tidak menerapkan aturan Allah, itu adalah mungkar. Ya kan? Korupsi dan nama dipotong tangan. Gitu kan. Anu zina lamaran diranjam. Dalam era anu zina diantar itu suatu kemungkaran. Karena itu maka kewajiban orang sebagai muslim satu orang mengimani rukun iman, maka melaksanakan syariat Islam. Anu teu asan biasa dilaksanakan terutama masa dakwah merupakan suatu kewajiban kalau orang gitu menyatakan. Baik, hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Salam Hidayat ya, sebagai kalam penutupnya nampaknya untuk perjumpaan kita kali ini. Intinya adalah bahwa kita harus senantiasa tetap ya berpegang teguh ya pada tali Allah ya, pada agama ini ya, dan kita harus nyekal geleng ya, jadi berpegang teguh secara penuh ya, sekuat tenaga gitu ya, apa yang itu menjadi keyakinan kita ya Islam. Dan tidak hanya itu, tapi juga kita harus berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan ya, dengan terus mendakwakannya dan memperjuangkannya. Dan tentunya ini tidak cukup kita memperjuangkan sendiri-sendiri, karena ini perkara yang besar sehingga membutuhkan berbagai elemen masyarakat kaum muslim bersatu padu ya untuk memperjuangkan hal ini ya. Dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada di kita, dan Allah yang menggilirkan ya, kekuasaan ini. Sebagaimana dulu Islam pernah menguasai dunia ya, dengan syariat Islam diterapkan di secara kafah, dan kita juga berharap nanti suatu saat nanti ya fi waqtin qarib insyaallah ya, dalam waktu yang dekat Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslim ya, di tengah-tengah kita pada saat ini mengalami kondisi yang begitu kenestapaan di mana-mana yang menimpa umat Islam. Mudah-mudahan ini ke depan diganti oleh Allah ya, dengan kondisi yang damai, yang tentram, dengan naungan masyarakat Islam secara kafah gitu ya. Tentunya ini hanya bisa ya dengan upaya kita ya, sebuah tenaga sesuai dengan apa yang kita meyakini bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah ya, hal itu akan terjadi di kita, mengupayakan bahasa seperti itu, dan semoga dengan upaya seperti itu Allah memberikan pertolongan. Hatur nuhun, salam atas apa yang
yang disampaikan ilmunya, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas apa yang menjadi perhatian dan atensinya dari semuanya. Semoga acara kita terus berlangsung ya, dan ke depan, dan tentu kami juga menerima kritikan dan saran dari hadirin rahimakumullah untuk kebaikan acara ini. Dan jangan lupa kami juga upload ya di YouTube ya. Biasanya kita rekam dulu baru kemudian kita upload di YouTube. Barangkali ada yang misalnya ingin yang menyaksikan misalnya hanya setengah pengen full gitu ya, silakan nanti diakses saja di YouTube. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'alaikum minkum jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.